alien dengan jin itu berbeda. Tapi kalau misalkan kita tarik menggunakan makna dari bahasanya, jin itu kan dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tidak nampak sebenarnya. Bahwa ada satu organisasi rahasia yang mereka berurusan langsung dengan bangsa-bangsa itu, dengan makhluk-makhluk itu. Area 51, Area 51, yang saya lihat, dia nggak punya tingkat ke atas. Atau mungkin ada tapi nggak banyak, mungkin cuma sampai 2-3 lantai. Yang banyak itu ke bawah tanah. Di sana punya kayak apa ya, kehidupan loh mas. Jadi kayak kehidupan kita manusia. Di sana juga sebenarnya alien juga manusia sih sebenarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, gimana kabarnya semua? Tentunya kalian sehat selalu dan dalam lindungan yang maha kuasa. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Nah, malam ini kita akan membahas suatu fenomena yang paling mendapatkan sorotan sebagai salah satu teori konspirasi di dunia, yaitu alien dan UFO. Keren tuh mas. Keren ya, menurut Alif gimana? Keren ya. Nah, tapi berbicara tentang alien dan UFO ini, sedikit orang yang tahu bahwa sebenarnya ada orang seperti Bob Lazar yang kemudian dia menjadi orang yang mengungkapkan keberadaan tentang Area 51 yang merupakan tempat rahasia penelitian militer Amerika Serikat yang ada di Gurun Nevada, yang kemudian dia menjadi jantung dari cerita kontroversial tentang alien dan UFO. Nah, meskipun banyak kesaksian tentang pertemuan orang-orang dengan alien dan juga kesaksian tentang penampakan UFO di berbagai belahan dunia, tapi kebenaran tentang keberadaan makhluk asing di luar planet ini masih tetap merupakan misteri bagi kita semua. Nah, lalu bagaimana sebenarnya nanti keberadaan alien ini nanti bisa kita jelaskan? Terus apa tujuan mereka ada di dunia ini? Sosok dan kecanggihan dari UFO yang mereka tumpangi. Nah, seperti biasa, Mas Amin nanti akan menuangkan penglihatan langsungnya terhadap fenomena alien dan UFO ini ke dalam goresan sketsa dan lukisan gitu kali ya. Nah, Sobat Time Travel, semoga kita semua bisa menikmati episode kita kali ini, yaitu cerita perjalanan kami di Time Travel menembus ruang dan waktu menuju dimensi keberadaan alien dan UFO. Kita mau mulai dari mana dulu? Enaknya dari mana? Aku balikin lagi ke Mas Anton. Oke. Bagaimana kalau kita berbicara tentang sosok alien? Boleh. Banyak pendapat orang itu kan mengatakan sosok alien ini mungkin alien ini jadi satu penamaan baru dari bangsa yang mereka sebut dulu jin. Apakah seperti itu atau bukan? Oke, berarti pertanyaan dasarnya adalah apakah alien itu adalah jin atau bukan? Yes. Pertanyaan dasarnya itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang saya tahu, sejauh yang saya tahu bahwa antara alien dengan jin itu berbeda. Tapi kalau misalkan kita tarik menggunakan makna dari bahasanya, jin itu kan dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tidak nampak sebenarnya. Nah, alien itu sendiri kan dimensinya berbeda dengan kita, Mas.
baik secara teori konspirasi atau mungkin secara penglihatan dari kita sendiri, memang mereka hidupnya di dimensi yang berbeda, di alam yang berbeda dari manusia. Makanya bisa dikategorikan sebagai jin secara makna bahasa, bukan secara makhluk. Oh, oke. Nah, kalau makhluk itu sendiri antara alien dengan jin itu sangat jauh berbeda. Gitu. Mungkin kalau golongan jin, kalau bangsa jin itu ya mungkin udah orang-orang tahu. Mungkin kalau di Indonesia ada hantu-hantuan apalah segala macam ya kan, di luar negeri juga begitu. Tapi kalau alien sendiri, alien itu kan juga bahasa yang digunakan oleh orang-orang barat, yang diperkenalkan oleh orang-orang barat, baik melalui film ataupun berita dan sebagainya. Alien itu sendiri pada intinya bukan jin, tapi mereka adalah golongan tertentu, golongan yang berbeda jauh dari jin, gitu. Itu mas, secara makna bahasa dan secara makna makhluknya gitu. Ya karena orang-orang di barat itu kan mereka kan dalam dalam pencarian terbesar mereka untuk menemukan, mereka bilang ini adalah makhluk dengan kecerdasan yang ada di luar dari planet kita. Kan mereka pikir gini, sebesar ini kan nggak mungkin cuma diisi oleh manusia kan. Betul. Gitu kan. Nah itu kan pandangan barat ya gitu kan. Terus kalau dari pandangan kita sendiri melihat sosok alien itu seperti apa, langsung masuk ke sosoknya langsung. Misalnya sosok ininya lah ya, penggambarannya. Bentuknya seperti apa yang Mas Amin sama Alif lihat di sana. Baik, dari yang saya lihat mas, sejauh yang saya lihat, alien itu bukan hanya satu jenis, tapi sama kayak manusia, sukunya banyak, jenisnya banyak, rasnya banyak. Kalau di manusia itu ada yang kayak kita, orang-orang Indonesia, orang-orang Asia Tenggara, kulitnya sawo mateng. Bahkan di Indonesia sendiri kan banyak kulitnya. Ada yang kuning langsat, ada yang sawo mateng, ada beragam, yang lebih gelap dan sebagainya. Bentuk tubuhnya juga beda. Kalau manusia ada yang mancung, ada yang ada yang agak pesek gitu, ada yang biasa, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Sama, mereka juga gitu. Dan mereka itu bentuknya beda dari kita. Gitu, cukup beda lah. Satu, ada bentuk yang dia kepalanya besar, tapi badannya tuh kecil, tipis, kecil gitu. Jari-jarinya tuh kayak tulang, panjang-panjang. Tangannya itu dan kakinya. Kemudian yang kedua, ada model yang dia kepalanya itu biasa kayak manusia, tapi dia punya antena dua. Punya antena dua. Kemudian ada juga sosok yang dia tuh punya ciri khas kupingnya itu kayak bentuk elf, mas, lancip. Kemudian ada juga model alien itu yang dia jenis kepalanya itu kayak lonjong, besar, tapi bawahnya itu lebih lonjong dibanding yang lain. Lonjong gitu. Iya, agak melancip, tapi intinya lebih lonjong, lebih panjang. Nah, itu sebagian kecil dari banyaknya jenisnya mereka. Kulitnya pun sama. Kulitnya itu ada yang warnanya kayak silver, ada yang warnanya kayak hijau-hijau Tosca mungkin. Jenis kulitnya juga dia ada yang kalau dipegang rasanya tuh kayak kering. Ada yang kayak agak keras, ada yang lembek. Kalau dipegang tuh lembek gitu, kayak megang lemak lah gitu. Kayak selaput gitu ya? Enggak, bukan, kayak megang lemak gitu. Ada yang kering, ada yang lembab kulitnya, itu jenis kulitnya. Nah, matanya rata-rata dari mereka yang saya lihat itu nggak kelihatan kelopak matanya. Kalau kita kan kelihatan di sini nih kelopak mata kan. Kalau mereka tuh ibaratnya cuma bola matanya aja. Langsung bola mata. Tapi punya kelopak sebenarnya, tapi ketutup. Gitu. Jadi kalau mereka lagi biasa lagi buka mata, kelopaknya tuh nggak kelihatan, ketutup di sini. Tapi kalau begini baru kelihatan. Nah, matanya tuh pada umumnya mata jenis mereka itu hitam, bulat hitam. Jadi kalau kita nih punya putih-putihnya kan. Iya. Terus baru ada pupilnya, ada korneanya, ada dan sebagainya. Kalau di kita tuh ada yang warnanya hitam di pupilnya, ada yang warna coklat. Kalau orang bule ada yang warna hijau atau biru. Kalau mereka tuh rata-rata itu cuman hitam aja.
hitam. Dari nampak kejauhan tuh udah hitam aja. Jadi kalau kita ngeliat langsung agak serem sebenarnya. Agak serem, bener agak serem. Terus hidungnya itu dia ada yang model kayak kita, ada yang agak mancung, ada yang pesek kayak Voldemort. Oh, oke. Mungkin sobat time travel tahu sosok Voldemort di film Harry Potter. Iya, Itu hidungnya tuh ada yang begitu. Jadi benar-benar cuma lubang di sini, Mas. Cuman Kayak ular lah. Iya. Gitu, kayak ular. Kayak gitu sih. Terus badannya itu yang tadi saya bilang, ada yang kecil tapi kepala besar, ada juga kepala yang biasa, badannya biasa kayak manusia, cuman kupingnya lancip. Ada yang kepalanya biasa tapi badannya gendut, gede, gendut gitu, buncit perutnya. Model-model sosoknya tuh seperti itulah kurang lebih secara sosok. Nah, kan dikatakan nih kan alien ini kan sosok dengan kecerdasan yang luar biasa. Betul. Kalau bisa dijabarkan, alien itu memang punya kecerdasan luar biasa. Itu seperti apa? Apakah memang kalau dari feature tubuhnya yang kayak begitu, mungkin orang akan menganggapnya biasa aja gitu, kayak makhluk yang lain aja. Tapi apa sih yang membuat dia disebut sebagai sosok dengan kecerdasan yang luar biasa? Oke. Jadi gini, sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya lihat, mereka itu, ini kalau Sobat Time Travel teliti sebenarnya, kalau orang-orang teliti, kenapa sosok-sosok alien yang dari tadi saya sebutkan itu bentuknya mungkin aneh di mata kita, tapi sebenarnya kalau teliti itu punya fungsinya. Karena mustahil yang maha kuasa itu menciptakan sesuatu kalau nggak punya manfaat. Sangat mustahil kan, Mas? Ya, betul. Dalam ajaran apapun pasti begitu. Ya. Nah, kalau teliti dengan bentuk mereka yang aneh, yang nggak lazim bagi kita, itu mereka punya kemampuan khusus. Gitu. Gini, dunia mereka itu beda sama kita. Dari mereka, bahasanya gini, dari mereka kecil, mereka itu sudah terbiasa dengan tingkat spiritual yang bagus. Jadi mereka pada akhirnya menggabungkan antara energi alam dengan kespiritualan mereka, akhirnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Seperti itu. Nah, bicara tentang kecerdasan mereka, tentang ilmu pengetahuan mereka, tentang teknologi, itu berkaitan erat dengan postur tubuh mereka, dengan penampakan tubuh mereka. Kenapa? Contoh, yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ada sosok alien itu yang punya antena. Oh iya. Sebenarnya tuh itu antena tuh sekedar antena, kayak sungut siput, sungut siput. Cuma begitu doang, aksesoris, atau memang ada manfaat. Tadi saya sudah sebutkan bahwa mustahil yang maha kuasa menciptakan segala sesuatu kalau nggak punya manfaat. Iya, mustahil. Betul. Nah, manfaatnya apa? Salah satunya, antenanya itu dua, seperti router pemancar. Jadi dia tuh bisa ngirim gelombang, bisa nerima gelombang frekuensi. Mau apapun itu bentuknya. Sungut mereka itu, antena mereka, jadi istilahnya mereka, misalkan mau ngobrol nih, misalkan kita berdua alien, Mas. Kita berdua alien misalkan. Kita punya antena nih dua-duanya. Terus saya mau ngasih tahu Mas Anton, tolong beliin martabak, Mas. Tapi mereka nggak ngomong pakai mulut. Mereka pakai telepati. Fungsi antena itu untuk mengirim sinyal. Mas Anton terima sinyalnya. Jadi teknologinya itu memang sudah terintegrasi ke tubuh. Betul. Ya, berarti jadinya. Akhirnya bisa teraplikasikan menjadi teknologi yang keren. Dan ada rahasianya. Teknologi-teknologi yang mereka punya itu diaplikasikan ke dunia kita. Ke masa sekarang. Ke masa sekarang. Pastinya di masa sekarang. Nah, terus itu salah satu penjabaran dari kecerdasan mereka, teknologi mereka. Kalau misalkan manusia dari kecil itu dilatih terus-menerus akan spiritualnya, akan alam dan sebagainya, bisa jadi tubuhnya itu akan ngeluarin sesuatu. Karena dilatih dari kecil. Dari kecil. Sama seperti yang alien lakukan. Iya. Kalau mereka memang dari kecil itu memang alamnya begitu. Akhirnya tubuhnya itu mengikuti
pola hidupnya, Pola hidupnya, ya, gitu. Gitu Mas, kira-kira. Nah, apalagi tuh selain sumber. Oke. Kayak feature-nya kan kayak matanya membesar, terus tangannya. Sejauh yang saya tahu, matanya itu Mas, kerennya luar biasa. Karena mungkin itu dari masa kecilnya itu memang udah begitu ya alamnya, udah dilatihnya begitu. Kalau saya alien, ini kelihatan Mas, jalurnya nih, Oh, semuanya sampai kelihatan. darah-darahnya, Bahkan tulangnya. sampai keping darahnya tuh kelihatan. Apa sih yang ada di satu tetes darah tuh kelihatan? Sampai segitunya. Sel-sel itu semua kelihatan, bener-bener kelihatan. Kayak gitu. Nah, dengan kecerdasan yang semacam itu, ini masuk ke tujuan mereka ya, tujuan mereka datang ke bumi kayak misalnya gitu. Kan dengan kecerdasan yang kayak begitu kan, artinya sudah tidak ada halangan lagi buat dia untuk membaca situasi planet kita, bumi atau bagaimana kita memaknai kedatangan mereka, keberadaan mereka di sini. Oke, Tujuannya mereka di sini tuh apa? menjawab pertanyaan Mas Anton, saya akan tarik Sobat Time Travel dan pertanyaan Mas Anton ke satu tempat, di mana tempat itu sangat terkenal, tapi seolah-olah rahasia, tapi terkenal, tapi rahasia. Mungkin teman-teman Time Travel udah banyak tahu, karena sering diangkat juga di berita, di teori konspirasi, bahkan di film, baik di film yang real ataupun yang kartun animasi. Tempat itu ada di Amerika. Secara referensi ada aja di daerah Nevada. Namanya Area 51, Area 51. Itu kan rahasia tuh Mas. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Anton, tujuan mereka ke sini tuh apa? Saya mungkin bisa mengklasifikasikan kelompok manusia dari pertanyaan Mas Anton. Yang pertama, orang-orang yang anggap mereka itu nggak ada. Yang kedua, anggap mereka itu ada, tapi ya udah biasa aja. Yang ketiga, ada orang-orang yang anggap mereka itu ada, lalu mereka pengen bekerja sama, pengen temenan, pengen mengadakan suatu kontak khusus, kerjasama dan punya ikatan lah. Nah, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, kategori tersebut, Area 51, Area 51, yang saya lihat, saya di Indonesia, saya di Jakarta, dengan anugerah yang Maha Kuasa berikan, saya mencoba untuk ngelihat ke sana langsung, dan ternyata di sana itu bukan sekedar tempat rahasia militernya Amerika, tapi memang di situ diadakan banyak perangkaian penelitian dari bangsa-bangsa yang kita sebut alien. Area 51 itu dia nggak punya tingkat ke atas, atau mungkin ada tapi nggak banyak, mungkin cuma sampai 2-3 lantai. Yang banyak itu ke bawah tanah. Ketika saya lihat di sana, ruangan demi ruangan, saya nggak akan gamblang ngomongnya, tapi di sana tuh banyak melakukan penelitian, baik dari tubuhnya mereka, tubuh itu semuanya, baik dari yang luar maupun yang dalam, sel-selnya, maupun dari kendaraan, teknologi yang mereka gunakan, bisa kita katakan sebagai UFO. Dan Mas Amin menggambarkan gambar-gambar sosoknya alien ataupun pesawatnya dari penglihatannya Mas Amin sendiri. Secara langsung. Betul. Nah, jadi dari pertanyaan Mas Anton, tujuan mereka ke sini, tujuan mereka tuh seolah-olah karena mereka bangsa yang canggih, bangsa yang maju, mereka merasa sebagai bangsa yang superior ketika melihat manusia di bumi itu seperti bangsa yang kuno. Loh, mereka aja udah bisa. Nih mereka nih bisa ngezoom ngelihatnya, oh itu ada orang tuh di situ, oh dalaman tubuh tuh gini. Sedangkan manusia kan nggak bisa. Manusia pada umumnya nggak bisa. Ngelihat tangan ya udah tangan aja. Makanya mereka menganggap dirinya superior dan menganggap manusia itu kuno. Mereka seakan ingin menjajah ke sini. Karena Stephen Hawking sendiri kan juga pernah bilang, jangan bermain-main lah dengan alien, mengundang mereka, keberadaan mereka di sini, karena kejadiannya bisa sama seperti
Christopher Columbus datang ke Iya. Amerika dan kemudian ketemu sama suku asli. Iya, Dan betul. kemudian terjadi penjajahan. Betul. Tapi ada juga pendapat yang lain yang bilang kalau misalnya kayak si Einstein ini bilang kalau dia meyakini bahwa orang yang duduk di UFO itu adalah manusia yang dalam penglihatannya dia itu dari masa 20.000 tahun sebelumnya. Itu ada di buku di Timeless Earth. Ya. Iya. Jadi kok Einstein bisa bilang kayak begitu? Oke. Terus juga kayak misalnya di berbagai relief, di berbagai peradaban, kan Iya. ada yang menggambarkan Ada kayak gambar-gambar. sosok, UFO kayak Betul. gitu-gitu. Nah, bagaimana itu bisa dijelaskan kontak kita yang udah selama ribuan tahun lah kali ya? Itu bagaimana itu bisa dijelaskan? Oke. Saya akan pelan-pelan jawab pertanyaan Mas Anto satu persatu. itu banyak. Yang pertama, kenapa Einstein itu bisa berasumsi, lalu asumsinya itu dibukukan secara ilmiah kan? Karya ilmiahnya itu dibukukan. Pandangan Einstein ketika melihat sosok yang ada di pesawat UFO itu manusia, dan Einstein mengatakan, tapi dia dari planet lain begitu. iya, Einstein mengatakan bahwa orang itu sudah dari 20.000 tahun yang lalu, katakanlah begitu. Iya, Kenapa? Jadi begini, salah satu kelebihan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa alien itu, yang kita sebut alien, mereka bisa merubah, bisa berkamuflase. Ada beberapa jenis dari alien yang memang salah satu keunggulannya bisa berkamuflase menjadi apapun. Ketika mereka kesini, dia bisa menyerupai dia bangsa bisa, yang dia datangi. dia bisa menyerupai sebagai manusia apapun bentuknya, siapapun dia, mau laki-laki, mau perempuan, mau muda, mau tua, mau anak-anak, bisa. Mungkin ini persepsi saya lagi, yang dilihat Einstein ketika itu seperti itu. Jadi Einstein melihat itu, ternyata ya itu sebenarnya alien tapi sedang berkamuflase. Jadi ada kemungkinan nggak, Liv, misalnya kayak gini, udah selama berapa puluh dekade lah gitu, istilah katakanlah, kontaknya manusia dengan alien ini, terpikir nggak sama kita kalau misalnya jangan-jangan alien sudah menjadi bagian dari kita, kan gitu? Iya. Dia hidup berdampingan dengan kita, jalan, bahkan makan burger bareng misalnya. Misalnya. Ini menarik sebenarnya Sobat Time Travel. Kita hidup di zaman sekarang, kita punya akal diberi oleh Yang Maha Kuasa. Kita sambungkan cerita-cerita alien yang dari tadi kita sedang diskusi dengan yang ada di zaman sekarang. Zaman sekarang ada film. Betul. Film-film tentang alien itu banyak banget. Mungkin salah satu yang Sobat Time Travel ingat adalah film judulnya Men in Black. Men in Black, ya betul. Ya, yang di aktor utamanya itu Will Smith. Iya. Di film itu menggambarkan bahwa ada satu organisasi rahasia yang mereka berurusan langsung dengan bangsa-bangsa itu, dengan makhluk-makhluk itu. Kayak polisi antar galaktik gitu. Iya. Film itu mustahil dibikin kalau nggak ada riset. Berkaitan dengan apa yang Mas Anton tanya tadi. Mungkin nggak selama sekian dekade, sekian ribu atau puluhan ribu tahun manusia ada sampai zaman sekarang, mungkin nggak mereka itu berbaur dengan kita? Iya, betul. Ya kan? Kita punya logika. Iya sih. Dengan apa yang tadi kami sampaikan, dengan segala kecanggihannya mereka, dengan segala kehebatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada mereka, dikaitin dengan film. Begitu. Saya nggak akan jawab, tapi supaya Sobat Time Travel jawab sendiri dengan segala pikirannya. Yang pertanyaan kedua mengenai relief-relief yang ada di candi, situs-situs kuno dan sebagainya, tentang ada gambar semacam pesawat luar angkasa. Di situ juga ada orangnya kan? Iya, betul. Nah, dari apa yang saya lihat,
dari apa yang saya tahu, sejauh yang saya tahu, bisa jadi saya salah, bahwa relief-relief itu memang benar adanya. Orang zaman dulu mas, di kita, di peradaban bumi, itu senang banget yang namanya bikin simbol. Bikin simbol, bikin kaligrafi, tulisan-tulisan di tembok, di dinding, mau itu di goa, mau itu di batu pegunungan, ataupun mau di bangunan yang mereka bikin. Nah, di situ-situ sekarang yang para ilmuwan temukan bahwa ada relief-relief itu, nyatanya dari dulu itu bangsa kita bersinggungan langsung mas dengan mereka. Gini, semakin tinggi peradaban, semakin jauh peradaban ke belakang, itu semakin tipis pembatasnya antara dunia manusia dengan yang lain, dengan dimensi yang lain. Makanya kenapa sampai sekarang simbol-simbol tersebut masih ada? Karena memang zaman dulunya, dari apa yang saya lihat, begitu. Jadi ada nenek moyang bangsa kita, itu ada yang bersinggungan langsung dengan mereka. Jadi seperti sharing atau mereka melihat si makhluk ini, lalu wah keren, atau wah unik nih, karena digambarkan. Tapi jadi sebenarnya gambar-gambar itu punya maksudnya mas, karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak semua orang itu paham. Apa sih maksudnya mereka? Apa sih gambar dari simbol-simbol ini, dari relief-relief ini? Bahkan orang-orang di zaman dulu yang yang sezaman dengan orang-orang yang bikin relief itu, nggak semuanya paham. Gitu. Jadi benar-benar sebenarnya relief itu mau menggambarkan, mendokumentasikan kali kehidupan pada zamannya itu. Mendokumentasikan. Siapa aja yang bisa memahami, ya udah buat diri dia sendiri. Karena nggak akan semua orang bisa paham maksud dari. Nah, kita masuk ke teknologinya, Lid. Oke. Nah, teknologinya tuh masih gini. Banyak penglihatan yang terakhir ini kan kayak penampakan UFO yang diberitakan oleh Pentagon ya. Pentagon membuka berita bahwa kebenaran adanya personil angkatan udara bertemu dengan pesawat alien kan gitu. Kalau nggak salah ada rekamannya juga ya mas? Iya kalau nggak salah. Nah, sebenarnya apa sih yang canggih dari teknologi UFO ini? Oke, bicara tentang UFO berarti. Kalau tadi kita bicara tentang sosok aliennya, ini kita bicara UFO-nya. UFO itu banyak beritanya dari zaman dulu. Bahkan banyak difilmkan juga. Nah, mungkin banyak juga orang yang ngelihat. Salah satunya saya. Oh, Alif juga pernah. Saya pernah lihat, Mas. Oh, oke. Mau yang jenisnya itu cuman bintik-bintik di langit, yang klip terus digerak cepet banget. Ataupun yang bentuknya nyata, langsung tergambar jelas, tapi pas dikejar nggak ada, hilang. Saya udah pernah, saya saksi mata langsung, dan itu saya nggak lihat sendiri. Yang klip-klip itu saya nggak lihat sendiri, saya sama orang lain ngeliat juga. Tapi kalau yang sosok yang penampakannya besar, pesawat besar itu, saya sendiri. Dikejar tuh nggak ada. Nah, UFO ini nggak cuman piring terbang bentuknya bulat, pipih, nggak cuman gitu. Macam-macam. Dari apa yang saya lihat, secara spirit, dari penglihatan spirit saya, bahwa armada UFO itu banyak jenisnya. Kayak misalkan mereka tuh punya carrier-nya, punya pesawat induknya, maupun punya pesawat mata-matanya, punya pesawat pengangkut orang misalkan, ataupun pesawat yang dia tuh khusus untuk mengorbit di planet-planet tertentu, salah satunya bumi. Ada juga memang pesawat khusus besar yang mengantarkan antar galaksi lah istilahnya. Itu banyak, jenisnya banyak, bentuknya macam-macam. Itu mau menunjukkan keberagaman rasnya, si pesawatnya yang bermacam-macam itu mau menunjukkan rasnya atau memang begitu. Fungsinya beda, dan yang mengendalikan juga beda. Okay. Ada, mungkin Mas Amin akan menggambarkan
Untuk kita juga ya. Untuk kita juga, Iya, untuk iya. Sobat Time Travel lihat dari penglihatannya Mas Amin langsung Ya, iya. sudah Gambar. digambarkan. Ini gambarnya, Iya. gambar UFO. UFO. Jadi nggak cuman piring terbang, tapi ada juga yang model-model pesawat kayak pesawat Ultraman. Oh, oke. Kalau Sobat Ada Time mengerucut Travel, ya ke depan ya ya? kalau Sobat Time Travel angkatan 2000 ke atas, 2090-an pernah nonton Ultraman, itu kan pesawatnya aneh-aneh tuh. Gitu juga, Kurang lebih kayak kurang gitu. lebih aneh-aneh juga bentuknya. Atau kalau dalam film ada Avengers. Avengers pertama itu ada pesawat Shield Oh, yang di atas yang di awan ya? itu, yang dia bisa kamuflase jadi awan. Itu juga ada bentuknya kayak gitu. Atau kalau Sobat Time Travel yang pernah nonton anime Jepang namanya Sword Art Online atau SAO, ada dalam satu latar belakangnya itu bentuk namanya Aincrad, bentuknya kayak gitu. Mungkin ini ada ilustrasinya. Itu ada yang kayak gitu. Dan fungsinya macam-macam, Mas. Fungsi macam-macam tadi sudah saya sebutkan sedikit. Oke. Nah, tentang keberadaan alien di bumi ini. Mereka ini kan, aku nggak tahu apa mereka datang dan pergi atau mereka menetap di sini. Ya. Lalu di mana keberadaan alien ini? Maksudnya, seberapa banyak keberadaan alien ini di muka bumi? Dari apa yang saya lihat sampai zaman sekarang, sebenarnya cukup banyak. Walaupun nggak jauh lebih banyak dari manusia. Tapi di mana keberadaannya itu lebih baik kita nggak bahas itu. Tidak sampaikan. Mungkin kalau secara lokasi Karena kan yang lebih orang banyak tahu, gitu ya. ya. Mungkin secara lokasi yang orang-orang tahu tempat rahasianya itu area 51. 51, Anggaplah di situ ada. Iya. Nah, Sobat Time Travel, ini udah semakin seru ininya ceritanya. Mungkin kita bisa dapat gambaran yang lebih detail, lebih gamblang tentang alien dan UFO ini ketika kita menghubungi Mas Amin. Ya. Mungkin Mas Amin punya penglihatan yang beda atau bisa menambahkan informasi dari apa yang sudah kami jelaskan. Iya. Kita hubungin Mas Amin dulu. Siap. Assalamualaikum Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alif, Mas Anton, iya gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Nah, Mas Amin, tadi kita nih kan udah bercerita nih, Alif udah banyak bercerita tentang sosok alien, teknologinya apa, tujuan dari keberadaan mereka di sini itu apa. Nah, kalau dari sisinya Mas Amin, kita mulai dari sosok alien dulu ya kali ya. Oke, siap. Kalau menurut Mas Amin, sosok alien itu seperti apa sih Mas? Lebih spesifiknya. Menurut Amin, sosok alien itu ya, sebenarnya sosok alien itu sama kayak manusia, butuh wawasan, butuh makan. Nah, kayak gitu sama kayak manusia sebenarnya Mas Anton. Oke. Sang alien itu Mas Anton, yang alien itu kan memang di sana punya kayak apa ya, kehidupan loh Mas. Jadi kayak kehidupan kita manusia di sana juga. Sebenarnya alien juga manusia sih sebenarnya, itu cuma alamnya beda. Itu Mas. Yang membedakan apa Mas dia dengan manusia? Maksudnya alien itu kan dibilang makhluk cerdas ya Mas. Menurut penggambaran Mas Amin, cerdasnya itu seperti apa? Jadi cerdasnya itu ya Mas, teknologi yang ada di bumi yang dikuasai manusia itu ya Mas ya, belum ada apa-apanya dengan sang alien Mas. Oke. Nah, kalau manusia itu kan ada dua darah ya, sel darah merah sama darah putih. Nah, kalau alien itu beda Mas, sel darahnya Mas. Merah sama hijau itu loh Mas. Merah sama Jadi hijau, oke. keistimewaan sang alien itu, darah yang hijau itu
itulah yang bisa membuat alien jadi pintar, jenius gitu loh mas. Sebenarnya itu loh mas, cara itu. Nah kalau dari bentuk tubuhnya itu kan dia apa berbeda ya mas. Kayak ada sungutnya, terus ada matanya yang membesar. Apakah memang ada kelebihan-kelebihan yang apa sebagai makhluk cerdas? Iya ya, kalau udah kategori makhluk cerdas pasti ada kelebihannya mas ya. Iya. Ya dari indra-indra sang ahli itu kan masing-masing punya karakter dan kelihayan dan sangat apa ya, sangat tajam loh. Tuh. Dari sosok-sosok alien itu kan beda-beda. Ada kayak tanduk, ada yang punya tanduk itu sebenarnya. Itu kategori alien yang di suatu daerah yang sangat terpencil itu sebenarnya, yang pakai tanduk sapu itu. Nah, kalau yang kepalanya besar itu tuh daya pikirannya mas luar biasa mas. Jadi jari aja bisa untuk mendeteksi bahwa di bumi ini lagi ada operasional komputer. Mereka tahu mas. Sinyal kebaca. Nah yang ada antena kayak sungut ya, kayak jangkrik gitu loh. Nah, itu sama deteksi kayak ada suatu apa getar elektro maupun getar denyut nadi manusia itu udah tahu mas itu mas. Udah, itu kelebihannya. Telinganya mas tajam loh mas. Dari atas sampai bawah sampai bumi loh, berapa kilo tuh dari bumi ke sana ke pusatnya ahli udah bisa deteksi, dibaca. Penciumannya hidung, walaupun hidungnya kayak gitu ya juga tajam mas. Jadi sebenarnya pantauan dia dari tempat yang jauh aja udah bisa membaca keseluruhan bumi ini ya. Tujuannya dia datang ke sini tuh apa mas? Si alien ini apakah bumi ini tujuan atau dia hanya persinggahan mas? Iya itulah yang membuat desas-desus manusia di bumi itu jadi takut. Ada yang gimana ini kalau ada aliennya gini ya bumi kayak gini kayak itu bukan, sebenarnya bukan. Nggak menakutkan sang alien. Sebenarnya alien itu dari atas memantau bumi itu penasaran, ingin tahu. Loh, di radar sang alien itu di sana itu tergambar satu negara ini negara itu beda-beda, ada yang hijau-hijau, ada yang biru-biru. Nah, sang alien itu ada daya tarik untuk turun ke bumi. Nah, jadi yang pesawat-pesawat yang di angkasa kayak pesawat tempur yang menjumpai sang alien yang pakai pesawat itu lagi patroli ke bumi, sebenarnya mantau bumi dari dekat, dari jarak sekian mil loh. Sebenarnya mantau kapan ya kira-kira kami bisa mendarat itu sebenarnya lagi mantau. Apa yang membuat alien tertarik dengan kehidupan manusia? Jadi kehidupan manusia itu sama alien itu sama ya mas ya. Jadi manusia di bumi itu kan banyak yang udah menguasai komputer, teknologi. Nah, manusia menguasai teknologi itu juga mengambil ilmunya dari sang alien mas sebenarnya mas. Keberadaan alien di bumi itu kira-kira adanya di mana aja sih mas, titik-titiknya? Menurut pandangannya Mas Amin? Menurut saya Mas Alif ya, Mas Anton. Alien itu sama ya. Jadi kehidupan kayak peradaban manusia. Jadi ada yang di bagian barat, misalnya di bagian barat, alien juga ada yang posisi di bagian barat naik turun. Di bagian Indonesia, nanti juga ada bagian Indonesia yang turun ke Indonesia. Itu mas sama mas, kayak pantulan aja mas kehidupannya itu loh mas. Udah ada posisi titik-titik yang udah nanti alien turun gitu mas. Berarti sembarangan loh. Berarti kesimpulannya sebenarnya mereka tuh udah ada titik-titik koordinat tersendiri, mereka turun di mana, mereka singgah di mana, kira-kira gitu ya mas?
Betul Mas Alif. Oke. Udah ada titik-titik gitunya. Oke, sobat time travel. Ada lagi yang Alif menanyakan? Nggak ada lagi. Mas Amin ada yang ingin disampaikan kepada sobat time travel tentang alien? Ya, jadi menurut Amin khususnya ya di bumi ini sama dunia alien itu sebenarnya enggak meresahkan sang alien. Justru malah nanti sang alien itu akan sedikit berubah ke teknologinya lebih maju gitu loh Mas, sebenarnya Mas. Membawa perubahan teknologi di dunia manusia. Iya gitu Mas. Nah, yang paling menarik Mas Amin lihat dari alien dan UFO ini apa Mas? Jadi jujur ya, Amin memang menarik sekali ya dengan adanya UFO itu. Hanya satu, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang Maha Pencipta itu loh Mas. Ternyata begitu aja Mas. Yang bikin kagum. Iya, subhanallah itu Mas. Ternyata dibalik cerita ini itu ternyata sang alien juga ciptaan Tuhan itu loh Mas. Tuh Mas. Oke. Udah kali ya Mas Anton. Kiranya cukup penuturan dari Mas Amin. Terima kasih banyak Mas Amin sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa segera ketemu langsung. Amin. Dan ngobrol langsung bersama dengan kita dan Sobat Time Travel. Makasih banyak Mas Amin. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum Mas Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ali, Mas Anton. Nah, Sobat Time Travel, kiranya dari perbincangan kita malam ini tentang alien dan UFO bisa memberikan pandangan yang baru bagaimana kita memaknai alien dan UFO, hubungannya kita dengan mereka, dan bagaimana itu juga bisa membentuk pandangan yang tidak terlalu menakutkan lah ya, gitu ya. Bisa memberi kita manfaat lah. Oke Sobat Time Travel, semoga tayangan yang kita lakukan malam ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap tonton channel kami, dukung melalui subscribe dan masukan, kritik dan saran melalui komen. Bagikan ke teman-teman jika tayangan ini bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Oke. Akhir kata, kami mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.